Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 28 Mei 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, 2 orang pegawai perusahaan gas negara ditemukan dalam kondisi tewas di sebuah saluran pipa gas di Desa Limomanis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ya, keduanya berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dari dalam gorong-gorong kemarin siang, tetapi nyawa kedua pekerja tersebut tidak dapat diselamatkan. Petugas Damkar Deli Serdang dibantu petugas Damkar Medan berupaya untuk menyelamatkan 2 pekerja PGN dengan cara menurunkan alat seling dan oksigen serta alat bantu pernapasan agar tim dan 2 pekerja PGN dapat bernapas di dalam gorong-gorong. Lebih kurang 1 jam akhirnya petugas Damkar pun berhasil mengevakuasi kedua pekerja dalam kondisi kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Grand Med di Lubuk Pakam. Namun setelah sampai di rumah sakit dan belum mendapatkan tindakan medis secara intensif, kedua pegawai PGN itu meninggal dunia. Menurut keterangan Kabid Penyelamatan Damkar Kabupaten Deli Serdang Ricardo, Damkar Deli Serdang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya orang yang terjebak dalam gorong-gorong PGN. Kemudian petugas turun ke lokasi dan melakukan tindakan penyelamatan yang bekerja sama dengan petugas Damkar Medan serta berhasil mengevakuasi kedua pekerja tersebut. Kita hanya melakukan evakuasi untuk penyelamatannya, tapi kalau mengenai itu udah fatal tidak bisa membantu, cuma hanya mengeluarkan yang di dalam gorong-gorong tadi. Sebenarnya satu yang di dalam pingsan, tapi temannya mau membantu ikut juga pingsan karena di dalam gorong-gorong tadi itu udah penuh dengan gas karena ada yang bocor. Jadi itulah anggota kita turun dengan sigap untuk mengangkat ke atas. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol IKDK H. Cahyadi mengatakan bahwa kejadian kecelakaan dalam bekerja di gorong-gorong saluran pipa gas milik negara di depan pintu gerbang kantor direksi PTPN 2 di Desa Limomanis, Kecamatan Tanjung Morawa. Kedua korban bernama Sumadi, alamat Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, dan Rizdian Syahidin, alamat Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung. Kedua korban sudah diserahkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas peristiwa meninggalnya kedua orang yang bekerja di gorong-gorong ini. Pemirsa, Silmi Arisandi, warga Jalan Sempurna, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Setuan, sejak umur 6 bulan menderita hidrosefalus atau pembesaran kepala. Ya, akibat dari ketidakadaan biaya pengobatan, bahwa penyakit yang diderita Silmi Arisandi hanya dirawat di rumah dan juga pengobatan secara alternatif. Anak penderita hidrosefalus yang diberi nama Silmi Arisandi adalah anak kedua dari pasangan Heni dan Ferry yang bekerja sebagai petani. Saat ini Silmi Arisandi telah berusia 5 tahun namun tidak dapat berbicara, melihat dan bergerak. Selain itu kondisi Silmi saat ini sangat kurus seakan kekurangan nutrisi. Heni, ibu kandung dari Silmi Arisandi mengatakan, sejak usia 6 bulan Silmi Arisandi kondisi kesehatannya menurun, kemudian dibawa ke dokter dan dokter menyatakan anaknya menderita hidrosefalus. Dokter menyarankan agar Silmi dilakukan operasi, namun disebabkan tidak adanya biaya, maka Silmi Arisandi dirawat di rumah dan berobat alternatif. Dari usia 6 bulan hingga usia 5 tahun ini, Silmi belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa, kecamatan, dan Kabupaten Deli Serdang. Heni berharap perhatian dari pemerintah. 6 bulan, tiba-tiba aktifnya kurang, itulah kami periksa. Makanya kata dokter kena hidrosefalus. Suruh operasi, cuma saya nggak sanggup Pak, jadi saya biarkan dulu berobat alternatif. Harapannya ya rasa peduli lah Pak sama anak-anak yang sakit ini, kayak anak saya. Rasa peduli lah Pak, bukan istilahnya bukan dari desa lain yang peduli kan, maunya dari desa awak gini yang peduli. Mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian Ketua LSM Forum Masyarakat Pemantau Negara, Formapera Deli Serdang berinisiatif membawa Silmi ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan.
Muslim Susanto, Ketua DPD Formapera Deli Serdang mengatakan, info ini didapatkan dari masyarakat. Menurut Muslim Susanto, seharusnya pemerintah lebih perhatian terhadap anak yang menderita penyakit seperti ini. Kami kepada terkhusus ya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat. Karena ini termasuk stunting ya. Jadi pihak kabupaten untuk meneruskan kepada pihak kecamatan dan desa untuk lebih ekstra memperhatikan kondisi kesehatan anak. Hidrosefalus merupakan penyakit yang ditandai dengan membesarnya ukuran kepala seseorang dan kondisi ini terjadi karena adanya penumpukan cairan di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, akan tetapi umumnya menyerang pada bayi dan anak-anak. Sementara itu, mirsa, di sorotan lainnya, setelah beberapa hari dilakukan pemblokiran jalan Puskesmas Hutapaung, Kabupaten Samosir, saat ini sudah dibuka kembali. Pemilik lahan dinyatakan dibujuk sehingga pagar diperbolehkan dibongkar oleh Pemkab Samosir yang dibantu oleh pihak kepolisian Resort Humbang Hasundutan. Akses jalan menuju Puskesmas Hutapaung, Desa Polung, Kecamatan Polung kini sudah dibuka. Petugas medis dan sejumlah warga yang akan berobat kini sudah bisa melewati area Puskesmas Hutapaung. Beberapa lembar seng dan potongan kayu yang menjadi bekas pagar pemblokiran jalan ditumpuk di selokan jalan tersebut. Pelang yang dibuat pemilik lahan sebelumnya yang bertuliskan luas lahan dan nama pemilik juga sudah dicabut. Pelayanan kesehatan Puskesmas juga kembali normal seperti sedia kala dan banyak warga yang datang ke Puskesmas Hutapaung untuk berobat menyusul sempat jalan ini ditutup dalam beberapa terakhir. Kepala Puskesmas Hutapaung Gunawan Sinaga juga mengatakan bahwa pagar pemblokir jalan sudah dibuka karena Pemkab Toba telah membujuk pemilik lahan karena menyangkut kepentingan masyarakat umum. Pemilik lahan keluarga Manombang Lumban Gaul kemudian telah bersedia dibujuk, tetapi anaknya tetap bersikukuh harus diangkat jadi tenaga honorer di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan. Gunawan mengatakan bahwa Manombang Lumban Gaul menginginkan 2 anggota keluarganya diterima jadi honorer di Pemkab Toba, tetapi sampai saat ini baru 1 orang yang diterima sesuai regulasi. Selain itu, penghibahan lahan dari Manombang ke Pemkab Humbang Hasundutan ternyata dulunya tidak gratis. Pihak Pemkab disebut pada saat itu membayar kurang lebih senilai 80 juta rupiah untuk ukuran 70 meter kali 100 meter. Sehingga sampai saat ini permasalahan hanya sebatas pembebasan jalan sepanjang 48 meter kali 8 meter. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Baresman Sianturi mengatakan saat dihubungi mengaku belum mengetahui secara rinci permasalahan tersebut yang sebenarnya terhadap Puskesmas Hutapaung. Namun Baresman menyatakan akan secepatnya memberikan klarifikasi setelah pihaknya mempelajari lebih dalam lagi. Pemirsa, pagar tradisional Balige sampai saat ini belum dilaksanakan serah terima proyek oleh instansi terkait. Ya, pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi lanjutan ke Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara. Sampai saat ini untuk memperoleh informasi teknis atas pencapaian pekerjaan proyek ini yang koordinasinya adalah pihak Dinas PUPR Toba, yaitu staf yang membinanginya maupun kepala dinas belum dapat dikonfirmasi. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Toba, Salomo Simanjuntak, mengakui bahwa sebelum Lebaran Idul Fitri bulan lalu, pihak Dinas Perindakop dan Dinas PUPR Toba secara bersama-sama dengan pihak PPK dan kontraktor telah melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat progres pencapaian pekerjaan. Dalam peninjauan lapangan ini terdapat beberapa item pekerjaan yang masih dalam tahap pekerjaan, diantaranya tangki air bawah tanah dan dinding pengaman. Untuk menindaklanjuti progres pencapaian akhir pekerjaan, pasar ini menurut Salomo Simanjuntak telah berkoordinasi dengan pihak Dinas PUPR Toba agar segera menjadwalkan kunjungan langsung ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara di Kota Medan. Hal ini sebagai tindak lanjut upaya untuk mendorong percepatan serah terima aset pasar ini agar secepatnya dapat dimanfaatkan para pedagang yang masih berada di tempat relokasi.
Salah seorang warga, James Tambunan, mengatakan sebanyak 573 orang pedagang tradisional di Pasar Balige hingga saat ini masih menunggu untuk menempati relokasi sementara di Tanah Lapang Sisinga Mangaraja Balige. Menunggu rampungnya proyek revitalisasi Pasar Balige, di mana Pasar Balige diwacanakan menjadi pasar modern dalam mendukung kepariwisataan di Kabupaten Toba. Harapan kami yang sebenarnya dan setulusnya adalah sesegera mungkin, sangat diharapkan sesegera mungkin menyelesaikan beberapa item sudah ditentukan pada saat peninjauan lapangan bersama PPK-nya, segera dilaksanakan, diperbaiki, dan juga yang paling penting adalah uji coba tangki air yang berada di bawah tanah, sehingga nantinya ketersediaan air sangat cukup di Pasar Balige. Kita dari masyarakat sangat menginginkan percepatan untuk pemindahan kembali para pedagang yang berada di tempat relokasi di Tanah Lapang Sisinga Mangaraja. Sebab para pedagang di sini kondisi mereka sudah sangat lama dan beberapa kali pemerintah menjanjikan mereka akan segera dikembalikan kembali ke tempat awal di Pasar Balige. Melalui pemberitaan ini juga kiranya ini menjadi sebuah acuan dorongan kepada pemerintah atau instansi terkait untuk segera merespon keluhan para pedagang dan masyarakat. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Sekolah Islam Terpadu Jabal Nur Pegi tadi mewisuda sebanyak 376 siswa-siswi tahfiz Quran mulai dari 1 juz hingga 30 juz. Wisuda tahfiz angkatan ke-6 ini berlangsung di Gedung Kodam 1 Bukit Barisan, dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Untuk mewujudkan generasi yang Qur'ani, perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari para orang tua, sehingga anaknya dari kecil sudah diperdengarkan dengan bacaan Al-Quran. Ketua Yayasan Jabal Nur, Al-Ustadz Haji Julfikar Hajar LC, pada wisuda pagi tadi menyampaikan terima kasih kepada orang tua wisudawan yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk memperoleh pendidikan di Sekolah Agama Islam Jabal Nur. Saat ini Sekolah Islam Terpadu Jabal Nur telah mencetak lebih dari 1.000 hafiz Quran dan para alumni yang ada telah berhasil menjadi anggota TNI Polri dan instansi pemerintahan lainnya dengan harapan ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Julfikar Hajar mengatakan sangat mendukung program dari Gubernur Sumatera Utara dalam mewujudkan berdirinya rumah tahfiz di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara dengan harapan mendapat dukungan dari masyarakat dan para donatur. Yang luar biasa, dukungan beliau secara moral dan material, bahkan dia mendorong kepada semua kabupaten ada di situ orang-orang yang bisa mencetak tahfiz Quran. Itulah yang akan menjaga negara nih, kata beliau nih. Dengan orang yang menghafal Al-Quran, itulah tadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Kalau sudah hafal Al-Quran dia tidak akan mungkin menyeleweng. Insya Allah kami nanti ini, mereka yang kami bina dengan Al-Quran ini tadi, ada yang jadi tentara, jadilah tentara yang muslim yang hafal Quran. Jadi polisi yang hafal Quran. Jadi jaksa hafal Quran. Jadi hakim, sampai semuanya. Sampai jadi insinyur pun juga menjadi insinyur yang hafal Quran. Untuk anak-anak tahfiz, setelah Anda wisuda, Anda jagalah sesuai akhlak mereka dengan akhlak Al-Quran. Waktu Rasulullah SAW
ditanya kepada Aisyah tentang Rasulullah SAW. Kaifa kana Rasulullah SAW, kaifa kana khuluquhu Rasulullah SAW. Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran itu. Jadi mereka mudah-mudahan, pesan saya, mereka menjaga dengan mereka menghafal Al-Quran, terjagalah hafalan-hafalannya, maka terus bergiat dia bukan hanya menghafal, tapi untuk mencoba mempelajari artinya dan memahami apa tadi tafsirnya, sehingga bisa mereka menjadi manusia yang betul-betul Al-Quran mutaharrik, Quran yang berjalan. Di setiap apa yang mereka tanya udah ada dalilnya, sudah ada dalilnya. Itu aja pesan saya kepada mereka-mereka yang sangat beruntung sebenarnya, bukan saya. Ini nih, mereka-mereka membantu yang telah menyumbangkan hartanya untuk pembangunan pesantren Jabal Nur ini. Ketua Pembangunan Pesantren Jabal Nur Haji Erwin Afrijal mengatakan saat ini perkembangan pembangunan Yayasan Jabal Nur sangat pesat, di mana pada awalnya pada tahun 2014 hanya sekitar 27 murid. Dan tahun 2022 ini berkembang menjadi 1.900 murid. 2012 dibangun, 2014 kita sudah menerima murid pertama sekali. Pada waktu itu tahun 2014 sekitar 27 murid. Kemudian tahun 2015 berkembang menjadi 300 murid. Dan sekarang ini tahun 2022 sudah 1.900 murid, alhamdulillah. Pada saat ini wisuda yang ke-6, kita sudah mencetak para hafiz Quran yang 5 juz, yang hafal 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Ilmu yang kalian gali di Jabal Nur supaya diterapkan di masyarakat, diamalkan untuk kemajuan diri sendiri maupun kemajuan umat dan bangsa ini. Jadikan pelajaran selama di Jabal Nur jadi supaya kalian menjadi kuat ya. Nanti kalian di luar sekolah, setelah selesai sekolah bisa berkembang dan maju pesat dengan bekal pengamalan Al-Quran yang selama ini diperoleh di pesantren Jabal Nur. Rasa haru dan bangga terpancar dari wajah para orang tua yang anaknya dapat menyelesaikan hafalan Quran dengan baik, sehingga diharapkan kelak dapat membawa orang tua mereka ke surga. Pada kesempatan itu juga diberikan piagam dan penghargaan kepada wisudawan yang memperoleh nilai terbaik. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam visi misinya berjanji akan mewujudkan pembangunan rumah tahfiz Quran di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Ya, berdirinya rumah tahfiz Quran yang cukup banyak saat ini harus dikendalikan melalui bimbingan guru-guru agar para siswa menjadi lebih terarah. Edi Rahmayadi ketika menghadiri wisuda tahfiz Sekolah Islam Terpadu Jabal Nur pagi tadi mengatakan, generasi ke depan adalah generasi yang bisa memakmurkan dan mensejahterakan bangsanya. Salah satu wujudnya adalah dengan mendidik anak-anak sejak dini melalui hafalan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat tuntutan yang dapat membawa anak-anak ke jalan yang benar dan dapat menangkal pengaruh negatif yang sangat merusak kehidupan generasi muda. Gubernur Sumatera Utara merasa bangga dengan usia relatif dini, anak-anak tersebut telah berhasil menghafal seluruh isi Al-Quran. Kedepan ia berharap lebih banyak lagi generasi muda penghafal Al-Quran dengan diberikan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai. Edi Rahmayadi juga meminta agar para siswa tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, Indonesia akan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Dan segala macam bentuk agama masing-masing ada di situ. Kalau Islam, para tahfiz ini di 33 kabupaten dan kota semua ada di situ. Saya hari ini berbicara kepada Islam dengan mempelajari agama Tuhan, agama Allah dengan kitab sucinya Al-Quran. Itu tahfiz. Tahfiz adalah anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran. Hafal dia berarti mengikuti tuntunan Al-Quran. Kalau tuntunan Al-Quran ini dijalankan, insya Allah semua tidak ada yang sulit, semua tidak ada yang salah, karena itulah yang paling benar. Generasi ke depan adalah
generasi yang bisa memakmurkan negaranya, generasi yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Tanpa Tuhan, tanpa kitab suci, omong kosong cita-cita itu bisa kita jalankan. Inilah salah satu wujudnya. Pemirsa, di informasi lainnya, kreativitas guru sangat berperan penting di dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Setelah beberapa satuan pendidikan saat ini menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, guru diharapkan bisa membuat siswa meraih prestasi. Selama pembelajaran tatap muka terbatas di semua satuan pendidikan karena pandemi COVID-19 telah mengisahkan ragam permasalahan mengenai efektivitas kegiatan belajar mengajar. Meskipun lembar kerja peserta didik disiapkan oleh pihak satuan pendidikan, namun tetap saja siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Hal itu adalah permasalahan yang ditemukan Ikatan Alumni Universitas Negeri Medan Unimed Cabang Kepulauan Nias selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di sektor pendidikan. Melalui sebuah seminar nasional dengan tema peranan guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Kepulauan Nias hari ini, diyakini bahwa spirit dan kreativitas para guru dapat dimaksimalkan kembali setelah adanya tanda-tanda hasil penanganan pandemi COVID-19. Khusus di sektor pendidikan saat ini, pembelajaran tatap muka penuh sudah boleh dilaksanakan. Hal ini sebagai ruang dan waktu bagi guru menampilkan kebolehannya melalui terapan 14 tugas pokok dan fungsinya. Harus menyiapkan dirinya untuk menyampaikan pengajaran itu kepada anak didik. Anak didik mudah memahami apa yang disampaikan. Dan memang di sini suatu tolok ukur seorang guru itu bukan karena dia mampu menguasai semua ilmu, tapi tidak mudah dipahami siswa. Begitu juga kalau sudah berhasil tentu kemana saja dia pergi, mau di tengah masyarakat, mau dimanapun dipakai dia pasti pengetahuan itu, kemampuan itu akan dipraktekkan. Sementara itu, pada seminar ini guru diminta mempedomani kurikulum pendidikan nasional dalam membuat dan juga menyusun program pembelajaran. Demikian juga berlaku bagi tugas lain seperti menyusun alat penilaian dan melaksanakan penilaian hasil belajar siswa maupun peserta didik hingga mengisi daftar nilai dan analisis hasil belajar. Keseluruhan itu ditempuh para guru agar kualitas pendidikan di sekolah di Kepulauan Nias dapat kembali meningkat seiring menurunnya kasus COVID-19. Ya pemirsa, guna mewujudkan SMK Negeri 1 menjadi sekolah yang unggul diawali dari pembentukan karakter dan pembenahan lingkungan sekolah. Ya, benar sekali. Untuk menjadikan seluruh peserta didik siap pakai, maka pendidikan vokasi terus ditingkatkan dengan menyediakan berbagai sarana dan juga prasarana yang terdapat di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Beringin, Ilyas, mengatakan untuk menjadikan sekolah SMK Negeri 1 Beringin sebagai salah satu sekolah yang unggul, saat ini SMK Negeri 1 melaksanakan program gerakan sekolah menyenangkan guna menjadi pilot proyek sekolah masa depan dari 25 SMK negeri yang ada di Indonesia. Dikatakan jika lingkungan sekolah sudah menjadi lokasi tempat belajar yang menyenangkan, maka secara tidak langsung seluruh peserta didik akan memiliki keinginan untuk giat belajar agar terampil sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Beringin 1 Deli Serdang, Ilyas, menjelaskan untuk menjadikan agar seluruh siswa memiliki keinginan belajar dengan sungguh-sungguh. Seluruh tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut juga mempunyai jiwa pengajar yang berkarakter. Terkait dengan banyaknya sekolah menjadikan SMK Negeri 1 Beringin menjadi lokasi studi banding dari sejumlah sekolah SMK yang ada di Sumatera Utara maupun dari provinsi lain, karena semua pihak di sekolah tersebut saling bersinergi untuk menjadikan SMK Negeri 1 Beringin menjadi sekolah yang unggul. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Sumatera Utara selalu mendukung seluruh program yang ada di sekolah, sehingga hal itu juga menjadikan SMK Negeri mampu mewujudkan berbagai program yang memajukan sekolah. Sekolah ini bisa menjadi tempat untuk studi banding bagi sekolah lain. Yang jelas bahwa pertama dalam membangun sekolah ini yang pertama kita bagaimana menerapkan pendidikan karakter di sekolah ini dulu. Ketika karakter itu sudah dipunyai oleh warga sekolah, baik itu guru, siswa, dan seluruh pegawai, maka lanjutannya adalah membenahi lingkungan.
Dan lingkungan kita ini memang saya sebagai kepala sekolah membentuk yang bernuansa biofilik, sehingga sekolah ini betul-betul seperti natural gitu, alami begitu. Jadi upaya seperti itulah. Dan selanjutnya bahwa kita upaya kita selanjutnya adalah bagaimana mengupayakan ide-ide yang bagus yang terkait dengan lingkungan, sehingga kesannya bahwa bukan terkesan ya, kita berupaya bagaimana anak-anak bisa nyaman di sekolah ini. Untuk membuat setiap peserta didik memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing, ruang praktikum selalu diupdate sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sementara itu, SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang merupakan salah satu sekolah unggulan di Sumatera Utara yang karena memiliki segudang prestasi yang cukup membanggakan. Ya, capaian prestasi ini membuat banyak sekolah menjadikan SMK Negeri 1 Beringin sebagai studi perbandingan agar dapat diterapkan di sekolah mereka. Salah satu sekolah yang cukup tertarik untuk melakukan kolaborasi dengan SMK Negeri 1 Beringin yakni SMK Negeri 1 Payakumbuh yang pagi tadi melakukan kunjungan ke SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang. Rombongan SMK Negeri 1 Payakumbuh berjumlah 52 orang terdiri dari kepala sekolah, pengurus OSIS, majelis perwakilan kelas, wakil kesiswaan, dan juga para guru serta pengurus sekolah. Dalam kunjungannya selama 2 hari, para siswa berkesempatan meninjau ruang kelas, perpustakaan, ruang praktek, dan meninjau areal sekolah yang cukup luas dengan penataan lingkungan dan taman yang cukup asri. SMK Negeri 1 Beringin memiliki beberapa prestasi yang cukup membanggakan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Prestasi yang sudah berhasil diraih diantaranya penghargaan Adiwiyata Mandiri, memiliki lembaga sertifikasi profesi, bursa kerja khusus, masuk ke dalam kelompok sekolah pusat unggulan. Saat ini SMK Negeri 1 Beringin menuju program gerakan sekolah menyenangkan untuk menjadi pilot project ke sekolah masa depan dari 24 SMK negeri yang ada di Indonesia dan satu-satunya di Sumatera Utara. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Payakumbuh Yunita Rosanti mengatakan dipilihnya SMK Negeri 1 Beringin sebagai tempat untuk berbagi dan berkolaborasi karena keberhasilan pendidikan SMK Negeri Beringin sudah teruji, terlebih lagi pernah dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Anak-anak kami suruh cari sendiri alternatif, lalu mereka usulkan SMK 3 Pekanbaru, lalu ada SMK Beringin, lalu mereka memilih Beringin dengan satu pematik sebenarnya, yaitu kok Pak Presiden bisa datang ke sini. Nah, berarti ada yang istimewa di SMK 1 Beringin. Setelah ini kita berharap tidak habis kunjungan ini, karena sekarang pandemi mengajarkan kepada kita 2 hal, bahwa tidak ada jarak yang jauh, tidak harus bertemu tatap muka. Nah, ini anak-anak ini saya akan bilang sama Pak Ilyas, setelah ini kita akan sering diskusi-diskusi untuk menerapkan tadi berubah, berbagi, dan berkolaborasi, sehingga mungkin apa yang baik di SMK 1 Beringin ini bisa diduplikat di SMK 1 Payakumbuh, dan yang apa yang baik di SMK 1 Payakumbuh juga bisa diduplikat juga di sini. Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Payakumbuh, Septia Rahmawati mengatakan sangat terkesan dengan lingkungan sekolah yang asri dan juga disiplin siswanya, serta sarana praktek yang lengkap dan juga memadai. Yang pertama mungkin ini sekolahnya bagus ya Bu, dapat juga dijadikan contoh nih untuk di Payakumbuh nih. Fasilitas yang lengkap, mulai dari ruangan tata busana, setiap jurusan itu ada tempat untuk pelatihannya Bu. Nah, jadi teman-teman yang lain pun juga ramah di sini. Jadi saya merasakan agak senang. Bahkan bukan agak senang lagi, tapi senang sekali bisa mengambil pelajaran dari sekolah SMK 1 Beringin ini. Selama 2 hari, para siswa SMK Negeri 1 Payakumbuh akan melakukan kolaborasi, berbagi, dan sharing dengan sekolah SMK Negeri 1 Beringin Deli Serdang, akan membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing sekolah. Ya pemirsa, informasi terkait entrepreneur muda Sumatera Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib iman.
maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Ya pemirsa, kehadiran entrepreneur muda saat ini sangat membantu meningkatkan jiwa wirausaha bagi kalangan kaum milenial sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Ya, benar sekali Nur Hasana. Untuk Anda kaum milenial, untuk mengetahui lebih jauh tentang upaya dan kiat menjadi seorang entrepreneur muda Sumatera Utara, saat ini pemirsa sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara, founder Ruang Studio Muhammad Hajid. Halo, kita sapa terlebih dahulu nih. Halo Bang. Halo Bang. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Nah, berbicara tentang entrepreneur muda nih ya Bang, apa sih yang memotivasi Abang nih untuk membangun bisnis foto studio yang bernama Ruang Studio? Oke, jadi awalnya memang udah tertarik dunia fotografi dari kecil. Lalu sempat ikut kursus fotografi di SMA. Nggak lama karena kuliah, banyak waktu luang, coba ini tawar-tawarin ke teman jasa fotografi gitu-gitu. Tapi masih sebatas teman ke teman aja, teman ke teman. Lalu di 2020 awal sebelum pandemi kita coba bangun studio fotonya gitu Bang. Baik. Studio fotonya memang khusus layanan di studio aja, bukan yang di luar lagi. Wah, luar biasa sekali ya Zril ya. Berbicara tentang entrepreneur ini, khususnya di Sumatera Utara ini kan banyak nih Nur Hasana, apalagi khususnya di bidang bisnis fotografi. Iya, nah, benar. yang membedakan dan memiliki keunikan dari Tersendiri bisnis ya. Abang ini apa ya Nur Hasana? Bisa dibilang tuh ciri khas nih dari Ruang Studio Agar itu apa kaum Bang? milenial di sana, Nur Hasana dan juga kita semua tahu bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa mencari keunikan dan perbedaan tersebut. Boleh Bang diinformasikan? Mungkin secara teknis ruang studio hampir sama kayak studio foto yang lain. Namun di ruang studio memang kita lebih utamakan konsepnya, Kak. Konsep studio fotonya sendiri. Mungkin kalau dulu Abang sama Kakak pernah studio foto kan cuman kayak diganti layar fotonya. Benar banget. Nah, Background-nya background-nya ya. cuman kayak polos, ganti warna. Nah, sekarang di ruang studio kita lebih utamain furniture-nya gitu Bang. Lebih ke background-nya memang kayak set rumahan gitu. Jadi memang kita utamain ke konsep dan dekorasinya, mengikuti zamannya yang lagi ada. Gitu. Oke, nah kalau berbicara nih tentang Abang sudah menjalani ini kurang lebih berapa lama tadi Bang? Kalau ruang studio dari 2020. Nah, tentunya ada tantangan nih yang Bang hadapi selama menjalani ini kan tentunya. Apa aja nih Bang kira-kira tantangan yang sudah Bang lakukan? Sebenarnya dari awal buka kita udah dapat tantangan pas pandemi tuh. Oh iya, pas COVID pandemi, ya, benar banget. Jadi seminggu setelah kita buka ruang studionya, nggak lama ada pemerintah buat yang di rumah aja gitu kan. Nah jadi memang si studionya baru umur seminggu. Terus kita coba buat inovasi Kak. Jadi kita buat karena ada hashtag di rumah aja itu, kita buat studio fotonya di rumah gitu. Kita ke rumah customernya gitu. Ya. Karena nggak memungkinkan menjemput lah ya, jadi jemput bola lah gitu. Jadi memang set studionya kita pindahin ke rumah, lightingnya segala macam, cuman tetap dengan nuansa si rumah customer itu sendiri gitu. Kalau tantangan lain di bisnis fotografi selama ini kita memang harus ngikutin zamannya, ngikutin trennya, harus milenial juga ya. Harus tahu mungkin nih. Bisa lebih ke minimalis ya, karena bener. dia walaupun perkembangan zaman begitu-gitu aja, tapi kalau dengan yang nuansa minimalis itu tidak bosan ya. Nah, Bang Haji dan juga pemirsa dan juga Nur Hasana, ini kan kita berbicara tentang pasarnya adalah kaum milenial sendiri. Kita ini kan masih kaum milenial. Iya, masih bisa dibilang milenials ya. Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas Anda menjadi seorang entrepreneur yang bangsa pasarnya adalah kaum milenial? Jadi memang konsep si ruang studio dan ruang studio ini sendiri memang kita sasarannya ke milenial. Jadi memang segala bentuk promosi kita hanya melalui digital 100%. Jadi kita ngandelin sosmed. Berarti pemasarannya memang via digital. Via digital karena memang si anak-anak milenial, generasi milenial ini memang menghabiskan waktunya kebanyakan di gadget. Ya, Nah, itu memang target pasar kita yang kita tuju tuh, si milenial itu.
Jadi memang segala bentuk promosi kita nggak ada yang bentuk fisik, hanya digital saja. Digital. Kalau kita berbicara tentang respon masyarakat sendiri dengan hadirnya ruang studio itu gimana, Bang? Tercatat di 2021 kemarin kita berhasil melayani 1.790 customer dalam setahun. Wow, luar biasa. Perlu kita apresiasi juga nih. Luar biasa loh. Bisa dibilang terhitung baru tapi sudah customer-nya luar biasa. Yang pastinya kualitas yang ia tonjolkan adalah cara cerminan dia untuk berbagi juga kepada customer, Nur Hasana. Benar sekali, Zril. Itu lalu selama tiap bulan kita lihat data di Google Analytics kita sebanyak 17.000 orang mencari ruang studio di Google. Itu berdasarkan data pencariannya ya. Baik, kita tadi sudah berbicara tentang tadi menjadi seorang entrepreneur ini. Mungkin di luar sana banyak anak-anak kaum milenial sana yang ingin ataupun sadar menjadi seorang pembisnis yang juga masih memulainya itu tidak tahu caranya. Nah, bagai abang sendiri, Bang Muhammad Ajid ini memulainya itu hal apa yang pertama kali Anda telurkan dalam wirausaha ini? Untuk teman-teman mungkin yang mau mulai berusaha gitu, intinya satu, jangan takut gagal dulu sebelum mulai. Nah, kebanyakan kita takut resiko nih ke depannya bakal sukses atau enggak usaha kita. Benar-benar. Padahal belum mulai ya kan, tapi berpikirnya sudah sampai ke gagal ya. Nah, makanya apa salahnya coba dulu, kalau gagal kita ulang lagi, gagal kita ulang lagi sampai coba lagi. Kalau bisa dibilang jatuh 9 kali, bangunnya 10 kali seperti itu ya. Nah, kalau berbicara tentang harapan Abang ke depannya ini kira-kira apa nih? Apa harapannya untuk ruang studio ke depannya ini, Bang? Kalau harapannya untuk buat ruang studio ke depannya mungkin bisa buat cabang beberapa tempat lagi, karena memang setelah di tempat yang saat ini agak terbatas. Nah, jadi mungkin ke depannya kita bakal ekspansi buat cabang yang baru, terus buat inovasi-inovasi baru di dunia fotografi, terutama di bisnis studio fotografi. Mungkin kita hanya berbicara tentang tadi berbicara tentang fotografi. Kalau berbicara tentang fotografi sendiri ini, apa saja yang bisa dikembangkan selain katakan bisnis foto di dalamnya? Sebenarnya kalau di fotografi cukup luas jangkauannya. Selain di bisnis fotografi, mungkin kalau misalkan kita suka kuliner, itu ada kaitannya juga sama fotografi untuk foto produk gitu. Misalnya kita suka fashion, juga ada kaitannya sama fotografi gitu. Kalau ini menawarkan di foto prewedding, itu juga masuk di dalamnya, wisuda dan lain sebagainya. Memang selama ini memang customernya 90% wisuda. Karena kalau wisuda kan mungkin dia ada masanya tuh setahun bisa berapa kali dari kampus ini gitu. Jadi memang pasarnya juga membanyakkan wisuda gitu. Baik pemirsa, tadi kami sudah berbicara tentang menjadi seorang entrepreneur muda itu banyak sekali kiat-kiatnya. Mungkin satu yang paling Abang singkat katakan kepada pemirsa motivasinya untuk bisa menjadi seorang abang itu singkat dan padat. Yang tadi, jangan pernah menyerah sebelum mencoba, lakukan lagi misalkan gagal. Baik pemirsa, sekali. Luar biasa sekali ya narasumber yang sudah hadir bersama kita di sini, sudah berbagi nih ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat tentunya ya bagi entrepreneur muda yang pengen terjun juga nih seperti Bang Muhammad Ajid ya. Boleh banget. Nah, itu dia pemirsa tadi perbincangan kami dengan Muhammad Ajid selaku entrepreneur muda yang memiliki antusias untuk bisa berkembang dan juga bertumbuh. Semoga apa yang kami tanyakan kepada Anda juga bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih ya Nur Hasana kepada Bang Muhammad Ajid dan juga pemirsa yang di rumah. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib ilmu, berolahraga, riang
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Tidak selamanya bakso harus berpadu dengan kuah dan sambal. Namun di Jalan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tempat makan yang kini menjadi pilihan masyarakat sekitar dan luar daerah untuk menikmati sensasi kenyalnya bakso yang dipadukan dengan asam manisnya buah nanas. Sebagai salah satu provinsi terbesar dan terdapat di Indonesia, Sumatera Utara memiliki segudang pilihan kuliner yang unik dan mampu menggugah selera. Salah satunya bakso nanas dan bakso pecal yang berada di Kecamatan Tanjung Morawa ini makin digemari oleh masyarakat. Sejak dibuka, warung bakso Lava Ummu Akbar ini menjadi pilihan utama untuk memanjakan lidah Anda dengan menikmati sensasi kenyalnya bakso daging sapi yang dicampur sambal cabai dan dipadu-padankan dengan asam manisnya buah nanas. Pemilik warung bakso Gulugur Santoso menjelaskan ide ini berawal dari kesukaan istrinya pada buah nanas. Namun muncul ide untuk memadukannya dengan usaha bakso yang sedang ia rintis. Hasil dari ide ini ternyata mendapat respon positif dari pelanggan yang ingin menikmati bakso dengan cara yang berbeda. Maka setelah menu bakso nanas yang berisi bakso daging, mie, buah, mangga, timun, wortel, layaknya rujak ini menjadi menu andalannya. Selain bakso nanas seharga Rp30.000, bakso pecal juga dikreasikan untuk terus berinovasi agar para pelanggan tidak bosan menikmati menu yang ada. Cerita bakso rujak ini, istri itu suka nanas. Nah, ditengoknya nanas, kayaknya cocok ini kayak kuliner untuk buat bakso itu. Jadi dibuatlah, rupanya penampilannya menarik. Nah, jadi banyak orang yang suka nanas. Jadi iseng-iseng istri itu dibikinlah namanya bakso rujak. Jadi ada campuran buah, ada pedesnya, ada manisnya gitu. Sementara itu, seorang pembeli Muhammad Hadi Syahputra menikmati menu bakso nanas karena menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan rasa yang pedas di lidahnya. Seorang pengunjung lainnya, Satifah Zalwa, mengaku baru pertama kali datang ke tempat ini bersama teman-teman dan merasa tertarik karena menu bakso pecal ini bisa menggugah selera. Saya kesini karena di sini ada menu bakso lava dan baksonya itu benar-benar pedas, jadi buat saya ketagihan buat kesini. Dan tadi saya makan bakso pecel, yang membedakannya adalah kuah pecelnya yang pedas, yang buat ketagihan dan enak banget daripada bakso biasa yang cuma kuah dan sambal. Jadi bakso pecel itu benar-benar menu yang luar biasa bagus ya, dan ide yang menarik. Bakso dengan gelir ekonomi kreatif ini menawarkan 15 varian bakso dengan harga relatif terjangkau, mulai dari harga Rp12.000 hingga Rp45.000 per porsinya, dan dibuka setiap hari dari siang hingga jam 9 malam. Selain itu, warung ini tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ya pemirsa, informasi terkait kuliner bakso tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore. Sampai jumpa.